Nyampe situ aja. Jadi fungsi linear ini tuh ternyata juga banyak digunakan dalam ekonomi ya teman-teman, khususnya ada mikroekonomi. Kemudian ada beberapa contohnya juga, yaitu seperti tadi fungsi permintaan dan penawaran. Kemudian di sini ada fungsi biaya dan juga penerimaan. Kemudian ada analisis pulang pokok dan juga fungsi anggaran. Kita lanjut ke dalam fungsi biaya. Jadi fungsi biaya dan penerimaan itu adalah untuk menghitung total pengeluaran dan juga pemasukan perusahaan berdasarkan jumlah produksi. Kita lanjut ke soalnya. Contoh soal dari fungsi biayanya di sini diketahui biaya tetapnya itu 20.000, kemudian biaya variabel per unitnya itu 100 Ki. Jadi di sini pertanyaannya, apa fungsi total biaya? Nah, jawabannya ini sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit. Jadi 20.000 ditambah dengan 100 Ki ini. Untuk soal yang kedua, kalau Ki 500 berapa total biayanya? Jadi sama dengan C 20.000 ya, tadi biaya tetapnya itu 20.000, kemudian ditambahkan dengan biaya variabel per unitnya itu 100. Di dalam kurungnya kita masukkan dari, kalau Ki yang dari pertanyaan ini ya 500, kemudian hasilnya adalah 70.000. Jadi biaya total untuk memproduksi 500 unit itu adalah 70.000. Kemudian ada juga di sini fungsi penerimaan. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini ada rumusnya teman-teman. Rumus umumnya itu penerimaan total atau R besar. Penerimaan total biasanya dilambangkan dengan R besar, yaitu sama dengan harga dikali dengan jumlah barang. Jadi kalau harga per unitnya itu 200, maka dilambangkan dengan R besar sama dengan 200 Ki. Contoh soalnya, diketahui jika jumlah barang Ki sama dengan 350, maka jawabannya 200 dikalikan dengan 350. Jadi hasilnya ada di 70.000. Artinya total pemasukan dari penjumlahan 350 unit barang tadi itu ada di 70.000. Terus kita lanjut ke fungsi berikutnya, analisis pulang pokok atau biasa disebut dengan break even. Analisis pulang pokok itu digunakan untuk mencari titik impas, yaitu saat perusahaan itu tidak untung maupun rugi. Kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi di sini diketahui R-nya di sini 200 Ki, C-nya di sini sama dengan 20.000 ditambah dengan 100 Ki. Jadi 200 ini, R ini sama dengan 20.000 ditambah dengan 100 Ki. 100 Ki sama dengan 20.000, Ki-nya sama dengan 200. Jadi modal perusahaan itu balik modal saat memproduksi 200 unit. Kemudian lanjut ke fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran di sini itu adalah berfungsi untuk membantu atau menggambarkan batas pengeluaran konsumen berdasarkan pendapatan yang dimiliki. Jadi fungsi biaya, misalnya biaya tetapnya itu ada di 20.000, biaya variabelnya ada di 100.000, maka total biayanya itu 20.000 ditambah 100.000. Artinya setiap produksi tambahan akan menambahkan biaya sebesar 100.000 per 100 per unit di luar biaya tetap. Jadi di sini ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional bisa dituliskan dengan Y besar. Kemudian rumus pendapatan nasional di sini ada Y sama dengan C ditambah dengan S. C ini sebagai konsumsi, S ini sebagai tabungan. Nah, fungsi konsumsi itu rumusnya C sama dengan A ditambah B Y besar. Kalau fungsi tabungan rumusnya S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung dikalikan dengan Y. Kita langsung ke soalnya. Di sini ada A sama dengan, diketahui A sama dengan 150, MPC B sama dengan 0,6, Y-nya sama dengan 500. Jadi jawabannya C sama dengan 150.000 ditambah 0,6 dikalikan dengan 500, hasilnya ada di 450.000. Sedangkan S-nya
itu min 150.000 ditambah 0,4 dikalikan dengan 500 hasilnya 50.000. Artinya dari pendapatan 500.000 ini masyarakat mengkonsumsi 450.000 dan menabung 50.000. Kemudian lanjut, ada juga ini fungsi pajak dan juga impor. Fungsi pajak itu biasanya dituliskan dengan huruf T besar. Nah, rumusnya di sini ada T O ditambah T kecil Y besar. Fungsi impor ini biasanya dituliskan dengan huruf M besar. Rumusnya ada di MO ditambah M kecil Y besar. Contoh soal pendapatan nasional, diketahui C-nya di sini 500 ditambah 0,8Y, I-nya di sini 300, G-nya di sini 250, X-nya 225, M-nya 175. Jadi langkahnya itu Y sama dengan C ditambah I ditambah dengan G ditambah dengan dalam kurung X dikurang M. Jadi Y sama dengan 500 ditambah 0,8Y tutup kurung ditambah 300 ditambah 200 ditambah tutup kurung 225 dikurangkan dengan 175 tutup kurung. Jadi hasil Y ini 1100 ditambah 0,8Y. Hasilnya 0,2Y sama dengan 1100, Y-nya itu ada di 5.500. Jadi kesimpulannya pendapatan nasionalnya ada di 5.500. Terus ini ada juga IS dan juga LM makroekonomi, yaitu kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang, kalau kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Contoh soal dari kurva IS dan LM ini, diketahui IS-nya ini Y sama dengan 12.500 dikurang dengan 25.000, LM-nya Y sama dengan min 2.500 ditambah 50.000 I kecil. Jadi langkahnya itu kita harus samakan dulu kedua persamaan untuk cari titik potongnya. Jadi 2.500 ini dikurangkan dengan 25.000 sama dengan jadi kita langkahnya ini, jadi kita harus samakan kedua persamaan untuk mencari titik potongnya dulu. Jadi kita masukkan tadi kurva IS-nya ini ada di 12.500 dikurang 25.000, kemudian masukkan soal dari LM-nya ini, kurva LM-nya. Kemudian lanjut ke fungsi nonlinear. Jadi fungsi nonlinear itu memiliki definisi hubungan antara dua variabel yang grafiknya berbentuk garis lengkung, pangkat variabelnya lebih dari satu. Kemudian di sini ada bentuk umum fungsi nonlinear. Jadi bentuk umum fungsi nonlinear itu ada 4 jenis utama di dalam ekonomi. Yang pertama di sini ada fungsi kuadrat, kemudian ada fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritmik. Kemudian di sini itu ada bentuk ciri dari fungsi kuadrat. Yang pertama, bentuk umumnya itu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Kemudian yang kedua, grafiknya itu berbentuk parabola. Yang ketiga, jika A lebih besar dari 0 maka parabolanya menghadap ke atas. Jika A lebih kecil dari 0 maka parabolanya menghadap ke bawah. Kemudian titik puncak parabola X sama dengan min B per 2A. Kemudian di sini ada contoh soal, tentukan titik puncak dari Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 30X ditambah 77. Nah, jadi di sini caranya X sama dengan min dalam kurung min 30 per 2 dalam kurung 3 sama dengan 5. Y sama dengan 3 dalam kurung 5 pangkat 2 dikurang 30 dalam kurung 5 ditambah 77 sama dengan 2. Kita masuk contoh soal dari fungsi kuadrat. Jadi di sini ada soal 3X pangkat 2 dikurang 30X ditambah 77. Nah, dalam bentuk soal tadi, 3 ini sebagai A, kemudian 30X ini sebagai B, dan 77 ini sebagai C. Kemudian, titik puncak dari parabolanya, kita masukkan rumus X sama dengan min B per 2A sama dengan min
dalam kurung min 30/2 dalam kurung 3 sama dengan 30/6, hasilnya sama dengan 5. Kemudian substitusikan X sama dengan 5 ke fungsi untuk mencari Y-nya. Jadi Y sama dengan 3 dalam kurung 5 pangkat 2 dikurang 30 dalam kurung 5 ditambah 77 sama dengan 75 dikurang 150 ditambah 77. Maka hasilnya di sini ketemu 2. Jadi titik puncaknya ini ada di 5 dan juga 2. Nah, karena A ini sama dengan 3 ini lebih besar dari 0, maka parabolanya itu terbuka ke atas. Jadi membentuk U. Kemudian lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu ada fungsi kubik. Fungsi kubik biasanya Y sama dengan A X pangkat 3 ditambah BX pangkat 2, kemudian ditambah CX ditambah dengan D. Kemudian fungsi kubik juga memiliki titik belok atau infleksi dan bisa memiliki 1 atau 2 titik ekstrim. Kemudian fungsi kubik juga digunakan untuk menggambarkan perubahan drastis dalam ekonomi. Kemudian masuk ke dalam penerapan fungsi nonlinear, ini ada 4 jenis, yaitu permintaan penawaran keseimbangan, yang kedua fungsi biaya, yang ketiga fungsi penerimaan, dan yang keempat keuntungan, kerugian, dan juga pulang pokok. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal permintaan dan penawaran. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q/D sama dengan 19 dikurang P pangkat 2, sedangkan fungsi penawarannya adalah Qs sama dengan min 8 ditambah 2P pangkat 2. Kemudian ditanyakan berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Nah, kemudian pembahasannya, Q/D sama dengan Qs, jadi 19 dikurang P pangkat 2 sama dengan min 8 ditambah 2P pangkat 2. P pangkat 2 sama dengan 9, P sama dengan 3. Kemudian disusul Q sama dengan 19 dikurang 9 sama dengan 10. Jadi keseimbangan pasarnya itu P sama dengan 3, Q-nya sama dengan 10. Tuh. Lanjut ke fungsi biaya. Jadi di dalam fungsi biaya ini itu ada beberapa jenis fungsi biaya. Yang pertama ada biaya rata-rata atau average cost. Biasanya dituliskan dengan rumus AVC sama dengan VC per Q, dan itu dituliskan dalam huruf kapital semua. Kemudian yang kedua ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Rumusnya dituliskan dengan AVC sama dengan VC per Q, dan itu juga dituliskan dalam bentuk huruf kapital semua. Kemudian ada juga biaya total rata-rata atau average total cost. Biasanya rumusnya dituliskan dengan ATC sama dengan TC per Q sama dengan AVC ditambah AVC, dan itu juga dituliskan dalam huruf kapital semua. Kemudian di sini ada biaya tambahan atau biaya marginal. Nah, ini tuh termasuk tambahan biaya untuk memproduksi 1 unit tambahan output. Nah, rumus dari biaya marginal ini dituliskan dengan MC sama dengan delta TC per delta Q, atau MC sama dengan diferensial TC per diferensial Q. Nah, jadi delta itu adalah simbol Yunani yang di dalam matematika dan ekonomi berarti perubahan. Nah, biasanya simbolnya itu bentuk segitiga kecil kayak gini. Itu biasanya digunakan untuk menyatakan selisih atau perubahan suatu nilai, terutama ketika kita membandingkan dua kondisi. Kemudian kalau diferensial tadi di dalam rumusnya itu diferensial itu adalah turunan atau perubahan yang sangat kecil. Nah, biasanya itu dituliskan dengan huruf D kecil tadi. Oke. Kemudian lanjut saja ke fungsi penerimaan. Kemudian lanjut ke dalam fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan ini ada 3 jenis, yaitu ada fungsi penerimaan total, penerimaan marginal, dan rata-rata penerimaan. Rumus dari fungsi penerimaan total itu dituliskan dengan R sama dengan Pi dikali dengan Q. Kemudian rumus penerimaan marginal itu dituliskan dengan MR sama dengan delta R
per delta Q. Kemudian rata-rata penerimaan dituliskan dengan AR sama dengan R per Q. Lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Nah, ditanya bagaimana persamaan penerimaan biayaan. Kemudian soal yang kedua, berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 2000 unit, terjual 200 unit, dan berapa harga jual per unitnya. Kemudian soal ketiga, hitung penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250. Pertanyaan terakhir, tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum. Kita bahas soal yang pertama, bagaimana persamaan penerimaan biaya. Jadi total revenue saat Q itu adalah 200. Jadi R sama dengan 900 dalam kurung 200 dikurang 1,5 dalam kurung 200 pangkat 2 sama dengan 180.000. Kemudian pembahasan soal kedua, berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unitnya. Jadi harga per unit P sama dengan 900 dikurang 1,5 dalam kurung 200 sama dengan 600. Kemudian lanjut pembahasan soal ketiga, hitung penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250. Jadi MR saat Q sama dengan 200, MR sama dengan 900 dikurang 600, hasilnya adalah 300. Kemudian MR saat Q sama dengan 250, maka MR sama dengan 900 dikurang 750, hasilnya adalah 150. Kemudian pembahasan soal yang keempat, tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum. Jadi maksimum TR di pembahasan soal keempat, jadi TR maksimumnya itu dibagi MR sama dengan 0, kemudian 900 dikurang 3Q sama dengan 0, Q sama dengan 300. Kemudian TR maksimalnya 900 dalam kurung 300 dikurang 1,5 dalam kurung 300 pangkat 2 sama dengan 135.000. Kemudian lanjut ke dalam materi keuntungan, kerugian, dan juga pulang pokok. Nah, keuntungan adalah kondisi di mana total penerimaan atau TR lebih besar dari total biaya atau TC, yang mengindikasikan bahwa perusahaan menghasilkan laba setelah menutupi semua biaya produksinya. Sebaliknya, kerugian terjadi ketika total biaya atau TC lebih besar dari total penerimaan, yang berarti perusahaan mengalami kerugian karena biaya produksinya lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Kemudian lanjut ke contoh soalnya aja. Di sini ada soal penerimaan total yang diperoleh oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan min 0,1 Q pangkat 2 ditambah 300 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkannya adalah C sama dengan 0,3 Q pangkat 2 dikurang 720 Q ditambah 600, hitung 600.000. Hitung tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum. Pembahasan soal pertama, TR maksimum, MR sama dengan 0, jadi diferensial R per diferensial Q sama dengan 0,2 Q ditambah 300 sama dengan 0. Jadi kemudian soal yang kedua yaitu biaya total minimum. Jadi MC sama dengan diferensial C per diferensial Q sama dengan 0,6 Q dikurang 720 sama dengan 0. Jadi Q hasilnya 1200. Kemudian lanjut Q sama dengan 150 ke fungsi nonlinear, yaitu di sini ada fungsi utilitas.
Fungsi utilitas itu menggambarkan tingkat kepuasan utilitas yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi suatu barang atau jasa. Nah, semakin banyak dikonsumsi, kepuasan meningkat sampai titik jenuh. Kemudian justru berkurang jika dikonsumsi terus ditambah. Terus, persamaan utilitas total dari mengonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Utilitas marginal. Utilitas marginal ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Rumus persamaan utilitas. Di sini ada dua, yaitu utilitas total dan juga utilitas marginal. Rumus utilitas total itu ada di U sama dengan F dalam kurung Q. Rumus utilitas marginal MU sama dengan delta U per delta Q. Lanjut ke fungsi produksi. Fungsi produksi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Produksi total merupakan fungsi dari jumlah masukan, input, faktor produksi yang digunakan. Kemudian produksi rata-rata atau average product ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan merupakan hasil dari produk total terhadap jumlah masukan. Kemudian yang terakhir, produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit. Kemudian kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini juga dikenal dengan sebutan kurva kemungkinan produksi. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola maupun potongan parabola. Lanjut ke materi model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah N sama dengan A per X pangkat B, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu, pada umumnya berkisar 1,5 kecuali ditentukan lain nilai B sama dengan 1,5. Materi yang terakhir yaitu tentang deret hitung dan deret ukur. Pengertian deret atau definisi deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret itu biasanya dinamakan dengan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret pada pola perubahan itu dilihat dari jumlah suku, deret berhingga dan deret tak terhingga, dilihat dari pola perubahan, deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Deret hitung. Deret hitung itu memiliki arti yaitu setiap sukunya bertambah atau berkurang dengan selisih tetap mencari suku ke N. Contoh soalnya di sini diketahui deret 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Nah, hitung suku ke-10 dan ke-23. Jadi, 7 di awal itu sebagai suku pertama. Kemudian ditanyakan hitung suku ke-10 dan ke-23. Dan B-nya di sini adalah 5 karena selisih di antara semua bilangan itu selisihnya adalah 5. Kemudian kita mencari suku ke-10. Jadi 7 ditambah dalam kurung 10 dikurangkan dengan 1 kita mencari suku ke-10 yaitu 7 ditambah 10 dikurang 1 dikalikan dengan 5. Jadi sama dengan 7 ditambah 45 sama dengan 52. Kemudian suku ke-23. Jadi 7 ditambah 23 dikurang 1 dikali 5 sama dengan 7 ditambah 110, hasilnya adalah 117. Pengertian, kemudian lanjut ke deret ukur. Pengertian deret ukur adalah setiap sukunya merupakan hasil dari suku sebelumnya dikali bilangan tetap atau rasio ataupun pengganda. Contohnya 5, 10, 20, 40. Rasionya itu adalah 2. Jadi di antara urutan bilangan tadi itu rasionya adalah 2.
Nah, supaya mendapatkan bilangan-bilangan berikutnya itu jadi dikali 2, dikali 2, dikali 2 sampai seterusnya. Rumus suku ke N, Sn sama dengan A dikali P, rumus suku ke N, Sn sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1. Contoh soalnya diketahui A sama dengan 5, P-nya sama dengan 2, maka hitung suku ke 10. Nah, suku 10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 5 dikali 512. 512 itu hasil dari 2 pangkat 9 sama dengan, jadi 5 dikali 512 sama dengan 2560. Kemudian penerapan deret dalam ekonomi. Kemudian ada contoh penerapan deret dalam ekonomi, yaitu perkembangan usaha. Perusahaan genteng menghasilkan 3.000 unit di bulan pertama, produksi meningkat 500 unit tiap bulan. Berapa produksi bulan ke-5 dan total produksi sampai bulan ke-5? Jadi untuk mencarinya itu A sama dengan 3.000, B-nya itu sama dengan 500, N-nya itu 5. Nah, suku ke-5, karena di sini sampai bulan ke-5, jadi sukunya di sini A-nya sama dengan 3.000, B-nya sama dengan 500, N-nya sama dengan 5. Suku ke-5 yang dicari di sini adalah suku ke-5. Jadi suku ke-5 ini sama dengan 3.000 ditambah 5 dikurang 1 dikalikan dengan 500 sama dengan 5.000. Jumlah totalnya itu JS sama dengan 5/2, 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Kemudian materi berikutnya bunga majemuk. Bunga majemuk ini rumus umumnya adalah Fn sama dengan P1 ditambah I pangkat N. Jika bunga dibayar lebih dari 1 kali setahun itu pakainya Fn sama dengan P1 ditambah I per M pangkat Mn. Lanjut ke materi pertumbuhan penduduk. Rumus umumnya itu biasanya P T sama dengan P1 dikali R pangkat T kurang 1 dengan R sama dengan 1 ditambah R. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.